Halo lagi. Oke, ini video kedua terkait pembahasan soal tes 2019 tentang teknik dokumentasi sistem. Kemarin kan kita udah bahas soal yang A, B, dan C ya. Dan ingat yang C ini ada salah satu instruksinya untuk melengkapi dan memperbaiki flowchart sehingga seluruh transaksi dan kegiatan tergambar secara lengkap dan benar. Jadi nanti ini mungkin kalian bisa bikin flowchart baru ya, atau nanti bikin flowchart barunya sekalian di aja ketika sudah menganalisis adanya kelemahan pengendalian internal, terus nanti perbaiki flowchartnya apakah ada kesalahan ya, apakah salah simbol atau ada yang belum tergambar atau ada kegiatan yang tidak sesuai dengan ukuran transaksi, terus yang isi gambar yang diarsir nomor yang A ini, terus saran perbaikan untuk sistem pengendalian internal. Jadi nanti bikin flowchart baru ya. Oke, terkait sistem pengendalian internal. Nah, kita harus tahu dulu nih di dalam siklus ini kan siklus penjualan ya, siklus penjualan kredit, apa sih ancaman-ancaman yang ada di dalam siklus penjualan, sehingga kita bisa tahu pengendalian seperti apa yang harusnya diterapkan dalam siklus ini. Jadi kalau kalian lihat bab 12 buku Romney, ada tuh ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Ya, dalam ini siklus penjualan sama aja ya dengan siklus pendapatan karena kan ngejual barang itu untuk mendapatkan pendapatan. Ini sebenarnya materi setelah UTS tapi kok sampai sini ya gitu. Semangat ya kalian kalau dapat soal kayak gini. Oke deh, kita bahas dulu ya, ini sekalian belajar juga. Jadi ancamannya ini dibagi atas klasifikasi aktivitas dalam siklus pendapatan atau penjualan ini. Yang pertama dalam kegiatan general throughout entire revenue cycle, dari seluruh siklus pendapatan ini ada ancaman. Secara umum ada ancaman data yang gak valid, unauthorized disclosure of sensitive information, pengungkapan data informasi sensitif yang gak diotorisasi, yang harusnya gak dilakukan. Terus ada isu kerusakan dan kehilangan data, ada performa yang tidak baik. Nah ini tuh secara general ya. Terus gimana secara beraktivitas? Yang pertama terkait sales order entry. Ini masalahnya ada ini, dan ini ada kontrol terkait ancaman tersebut. Ya kalau ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi intinya setelah aku analisis sih untuk sales order entry sejauh ini nggak ada ancaman yang begitu yang terlewat lah pengendalian internalnya. nggak ada kelemahan pengendalian internal yang spesifik dalam entry penjualan, karena seperti yang kita lihat dalam entry penjualan ini jadi udah ada otorisasi spesifik untuk meng-approve sale kepada pelanggan baru atau penjualan yang melebihi customers credit limit. Jadi sebelum pembelian purchase PP purchase order atau pesanan pembelian yang diajukan pelanggan diterima pembeliannya. Jadi bagian administrasi penjualan menyampaikan PP ini ke kepala bagian kredit. Jadi sebelum membuat delivery order, sebelum transaksi tersebut di-approve, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kepala bagian kredit apakah
dari database pelanggan yang sudah dianalisis dulu oleh kepala bagian kredit, apakah dari database-nya itu ternyata pelanggan memenuhi kriteria untuk melakukan pembelian. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria kan disampaikan ke staf administrasi penjualan, lalu staf administrasi penjualan membuat delivery order ya, supaya pesanan pelanggan itu diproses. Jadi untuk sales entry-nya sudah cukup memadai lah pengendalian internalnya. Pengendalian intern sih bahasa bakunya. Terus use of barcodes or RFID ini kayak idealnya ada pengamanan berupa barcodes dan RFID ini, tapi kan nggak semua bisnis memerlukan ini, karena terutama bisnis-bisnis kecil ya, mungkin biaya untuk menerapkan pengendalian yang seperti ini itu nggak sebanding dengan manfaatnya. Jadi ini tuh kayak tambahan aja, tapi yang penting isu utamanya, ancaman utamanya itu sudah termitigasi. Oke, terkait sales order entry udah benar, tapi lihat nih, ketika kepala bagian kredit telah menyetujui kredit, terus PP-nya dibalikin ke staf administrasi penjualan, di sini ini sama sekali nggak ada pencatatan atau pengadministrasian persetujuan yang dilakukan kepala bagian kredit. Jadi nggak ada arsip di sini. Jadi walaupun bagian kredit kalau sudah kalau menyetujui atau tidak menyetujui, ya udah PP-nya dibalikin ke staf administrasi penjualan. Nah, hasil persetujuannya itu nggak ada catatan loh di kepala bagian kredit ini. Jadi kalau misalnya dari PP yang dikembalikan oleh kepala bagian kredit terus oleh staf administrasi penjualan PP-nya diubah gitu ya, yang harusnya nggak boleh, pelanggan ini tuh nggak boleh melakukan pembelian, karena dari datanya itu pelanggan ini memiliki banyak piutang yang tidak tertagih ya, pelanggan ini enggan membayar utang-utangnya kepada perusahaan. Jadi menurut kepala bagian kredit, pelanggan ini nggak usah diberikan inilah hak untuk memesan. Tetapi bisa aja nih pelanggan sama staf administrasi berkoalisi berapa tuh KKN berkolusi berkolusi ya, terus PP-nya diubah sama staf administrasi penjualan. Ya kepala bagian kredit ini nggak ada bukti apa-apa kan. Jadi seharusnya di sini itu adalah arsip terkait persetujuan PP, apakah PP-nya ini di double gitu, di copy terus diarsipin, satu masuk ke arsipnya kepala bagian kredit, satunya lagi dibalikin ke staf administrasi penjualan, atau mungkin bikin database sendiri ya. Jadi setelah memutuskan kriterianya, apakah tidak, apakah iya, jadi PP ini jadi setelah memutuskan kriteria tidak atau iya, dimasukin ke database sendiri ya, apakah database otorisasi lah, bisa kita bilang otorisasi penjualan, atau database bagian kredit ya, bisa juga. Jadi apakah dia disetujui atau enggak, dimasukin lah ke database ya. Ini juga kelihatan nggak? Oke. Nah itu tadi terkait untuk ininya ya, bagian kredit. Terus ada kelemahan pengendalian internal lagi. Nah kalau kita analisis di sini dari tabel flowchartnya, nih setelah PP disetujui, bagian administrasi penjualan
membuat dan mencetak delivery order baru ya. Jadi setelah pesanan pelanggan ini disetujui, barulah dibuat delivery order supaya pesanannya diproses. Lalu staf administrasi penjualan mengkredit kartu persediaan. Apa sih kartu persediaan itu? Kartu persediaan adalah ringkasan pergerakan persediaan dan sisa saldo. Laporan ini berisi informasi pergerakan saldo, ya saldo persediaan ya, termasuk saldo persediaannya yang masuk berapa, persediaan yang keluar berapa. Jadi kartu persediaan ini untuk mencatat barang masuk dan keluar dari gudang dan dicatat oleh pengelola stok atau bagian gudang. Jadi kenapa bagian administrasi penjualan di sini, staf administrasi yang mencatat kartu persediaan? Selain itu di sini kan persediaan masih di-approve ya, baru membuat dan mencetak delivery order. Jadi persediaan di sini itu belum ada yang keluar, belum ada yang masuk ataupun belum keluar. Ya dalam hal ini karena pelanggan melakukan pembelian kan belum ada persediaan yang keluar. Kapan persediaan keluar? Persediaan keluar ketika bagian gudang menyiapkan barang dan menyerahkan barang kepada bagian pengiriman. Nah, ketika inilah barang keluar dari gudang. Jadi ya kartu persediaan jangan dikredit sekarang dong. Dan yang seharusnya mengkredit bukan staf administrasi penjualan. Kenapa kalau dikredit sekarang? Ya nanti misalnya persediaannya keburu dikredit nih ya. Dari persediaannya misalnya 5 buah, dikredit 1, sisanya 4. Ternyata di bagian gudang, orang gudang ini enggak ini lah. Ternyata bagian gudang tidak melakukan pengiriman. Ya, entah mungkin ada masalah gitu di bagian pengiriman. Jadi di sini udah dikredit duluan. Padahal di sini enggak melakukan pengiriman. Atau mungkin malah sebaliknya ya, bagian gudang sudah melakukan pengiriman, tapi staf administrasi penjualan mengkreditnya berbeda gitu dengan yang jumlah yang dikirim. Jadi bisa terjadi kesalahan-kesalahan itu seperti itulah, baik apakah kesalahannya itu disengaja atau tidak disengaja ya. Oke, ini dihapus dulu. Oke, berarti ini tuh harusnya nggak di sini nih. Ya, yang namanya mengkredit kartu persediaan itu bagian dari pekerjaannya bagian gudang. Berarti database persediaannya juga nggak diapain di sini ya. Oke. Kira-kira di mana nih bagian gudang mengkredit persediaan? Di sini ya, setelah mengirimkan barang, bagian persediaan memutakhirkan status menjadi PPFD. Mungkin setelah ini bisa kita masukin nih. Mengkredit dimasukin ke sini juga bisa sih, tapi kita bikin kotak baru juga nggak apa-apa. Mengkredit kartu persediaan. Ini masukin kotak sini aja deh biar nggak kebanyakan kotaknya. Memutakhirkan status DO menjadi PPFD dan mengkredit dan kartu persediaan. Berarti di sini ada database persediaan ya. Database persediaan. Oke, itu sih masalah yang mungkin ada di pengendalian internalnya. Untuk terkait billing, udah ada ya pemisahan antara fungsi billing dan shipping, udah dipisah tadi bagian pengiriman dan bagian penagihan yang ini. Terus restriksi data entry, oke.
sejauh ini yang aku temukan itu aja sih masalah kelemahan pengendalian internalnya. Terkait cash collection, di sini itu penjualan kredit ya, jadi nggak ada transaksi penagihan kas di sini. Oke deh, videonya sampai sini dulu. Untuk yang kan berikan perbaikan flowchart. Nah, tadi udah aku gambarin juga. Mungkin kalian bisa gambar ulang biar jelas kalian belajar. Terkait DFD level 0 sama bikin diagram konteks, nantilah di video selanjutnya aja. Oke.